Kalau begitu, banyak hal yang akan kita rombak nanti. Di Quran tidak ada sholat subuh 2 rakaat. Terus kenapa kamu sholat? Subuh 2 rakaat kan nggak ada di Quran. Itu beliau disiksa cuma karena satu isu, Bang Dik. Apakah Quran itu makhluk atau tidak? Apa sih yang membuat mereka tuh memecah belah gitu? Apakah ini juga garis besarnya adalah politik? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memiliki waktu. Waktu itu berjalan dari dulu sampai sekarang tetaplah 24 jam. Tapi kenapa ya yang saya rasakan tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah lulus sekolah, tahu-tahu sudah menikah, tahu-tahu sudah punya anak. Bahkan tahu-tahu kita punya penyakit yang sudah dokter katakan ini tidak lama lagi. Yang bahayanya kita juga belum pernah mengaji, apalagi mengkaji. Dan teman-teman semua, kita hari ini tidak sendiri dan kita akan ditemani oleh guru juga sahabat. Beliau ini banyak menguasai tentang ilmu-ilmu yang saya juga banyak belajar dari beliau. Dan tidak lupa juga, salam salawat kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah pada waktunya kita bisa berjumpa dengan beliau dengan seizin Allah. Nah, bagi teman-teman yang mungkin hari ini masih bingung, iya saya ingin ngaji, tapi kajiannya yang seperti apa? Majelisnya yang seperti apa? Karena kita terdampar dalam kebingungan, dalam kelompok masyarakat yang begitu majemuk. Hari ini tema kita adalah 73 golongan sesat kecuali satu. Bersama Buya Arazi Hazim. Assalamualaikum Buya. Salam Bang Dik. Ada yang beda nih kopiannya. Iya, biar kayak Buya. Mudah-mudahan bukan hanya topinya, tapi juga ilmunya. Amin, amin. Warnanya hitam, warna Mekah juga, Ka'bah juga hitam, warna kesucian. Ya, tahajud juga malam, warna keselamatan ya. Buya, ini kita mau berbicara tentang di akhir zaman, tapi dengan 73 golongan. Ini memang topik yang menarik sekali, Buya. Karena setahu saya Islam itu satu, syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi kenapa bisa terpecah menjadi 73 golongan? Yang pertama saya ingin tanyakan, Buya. Mungkin teman-teman yang ada di channel Rumi Cafe Jakarta juga ingin bertanya pertanyaan yang sama. Yang dimaksud golongan ini apa ya? Mazhab kah? Ini aliran kah? Apakah nanti Islam akan berpartai-partai? Ya, Buya, apa yang disebut golongan, Buya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah ma ba'du. Kata golongan dalam hadis itu disebutkan dengan beberapa istilah. Ada istilahnya millah. Millah. Ada istilahnya firqah. Firqah. Ada mazhab. Mazhab. Yang dimaksud di sini adalah firqah. Firqah. Firqah dari kata faraq. Faraq itu artinya perbedaan. Maka Sayyidina Umar disebut Al-Faruq. Al-Faruq. Karena yang sanggup membedakan antara yang zahir, yang batil, yang gelap, yang terang. Tadi kalau mazhab itu apa, Buya? Nah, mazhab itu adalah pemahaman imam dalam mengkompilasi dalil-dalil Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat tabi'in, lalu mereka susun supaya umat mudah memahami teks. Karena di Quran itu, ini kan belum lama ini ada orang berdebat mengenai, di Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Ini kan konyol. Jangan begitu logikanya. Quran betul lagi ramai itu, Bu. Ya, Quran itu kitab yang universal, tidak membahas hal yang tafsili, yang rigid. Hukum-hukum tafsili yang rigid, yang detail, itu dijelaskan di dalam fiqih. Di dalam fiqih. Nah, fiqih artinya pemahaman. Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan beberapa perangkat-perangkat hukum, kemudian dipahami oleh seorang imam, menjadilah sebuah kompilasi.
Imam Bukhari pun punya mazhab, tapi mazhabnya mazhab ahli hadis. Yaitu mazhab meriwayatkan. Nah, ini mazhabnya dibilang Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, itu mazhab memahami yang diriwayatkan. Mereka gagal faham sebagian dan menganggap di Quran nggak ada tuh perintah sholat 5 waktu. Kalau begitu, banyak hal yang akan kita rombak nanti. Di Quran tidak ada sholat subuh 2 rakaat. Terus kenapa kamu sholat? Subuh 2 rakaat kan nggak ada di Quran. Di Quran tidak ada zuhur 4 rakaat. Jadi kalau kemudian mempertanyakan sholat 3 waktu, 5 waktu, dan segala macam, ini perdebatan fikih, bukan perdebatan tafsir. Tafsir Quran seperti yang reguler kita bicarakan. Ya, ahli fikih pun menafsir, tapi penafsirannya sudah ada koridor-koridornya. Bukankah dalam bab keilmuan kita sudah ada kaedah-kaedah, metodologi, approach. Sama di fikih adalah suatu yang sangat baku, sangat ilmiah, dan sangat jelas, perkembangannya jelas. Karena dalam perjalanannya di golongan ini tentu pasti berbeda-beda cara sholatnya juga ya. Iya. Nanti ya. Kita kembali dulu tadi masalah golongan tadi. Golongan inilah yang kemudian dikatakan dalam hadis Nabi, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Firqah. Sataftariqu akan beriftirak, berfirqah. Bergolongan-golongan. Umatku, ini perkataan Nabi, umatku. Ini ada dalam kitab ini, Bang Dik, At-Tafsir. Ya, jadi ada ya kata-kata itu ya? Ada. Wa tamyizil firqatin najiyah. Pembeda antara firqah, kelompok yang najiyah selamat, anil firaq al-halikin, dari kelompok yang binasa. Nah, Nabi mengatakan akan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya akan tersesat lalu masuk neraka, illa firqa wahidah, kecuali satu kelompok. Nah, lalu Nabi ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapakah kelompok itu? Ada 2 riwayat. Jangan ke situ dulu, Bu ya. Kita step by step. Oke. Nanti selesai dong kalau begitu ya. Kita kasih tahu yang satu itu ya. Karena sebenarnya kan dari 10 kelompok ya, ya dari 10 kelompok yang besar. Ya kayak di sini tercatat ada Ahlussunnah, Awaris, Syiah, Mu'tazilah. Kita jelasin sedikit lah ya. Yang pertama nih Ahlussunnah dulu. Ahlussunnah itu ini yang di hadis yang ditanyakan sahabat itu. Siapakah kelompok itu wahai Rasulullah? Nabi kemudian mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Hadis Imam Tirmizi. Kelompok yang ikut aku disebut Ahlussunnah, wa ashabi disebut jamaah. Ahlussunnah wal jamaah. Gitu. Itu dari situ lafaz Ahlussunnah wal jamaahnya. Nah, Ahlussunnah ini karena dijamin di dalam hadis, maka banyak orang yang mengklaim dirinya Ahlussunnah. Pembuktiannya mudah, Bang Dik. Sanad, silsilah. Dia buktikan bahwa misalnya Bang Dik ini ngaku jadi keturunan Panjalu, Raden. Buktinya nasab. Kalau saya mengaku saya ini pengikut tarekat Naqsyabandi, saya harus punya silsilah tarekat. Saya ngaku pengikut Sidi Ahmad Tijani, saya harus punya sanadnya. Mengaku pengikut Imam Abdul Qadir Jilani, harus ada sanadnya. Sama dalam bab akidah, ngaku Ahlussunnah. Lewat imam siapa? Maka Ahlussunnah ini kemudian ketika berkembang mazhab hadis, mazhab fikih, berkembang juga mazhab akidah. Dikenallah ada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ada satu lagi imam yang terkenal di kalangan ahli hadis namanya Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi ini yang saya sudah kasih ulasan terjemahan pendek. Bukunya mungkin Bang Dik nanti saya kasih ya. Amin. Imam Tahawi. Ya. Jadi kita berahlussunnah lewat 3 imam ini. Kalau belajar hadis minimal lewat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ini imam juga. Kemudian kalau belajar fikih lewat 4 imam. Abu Hanifah, Malik, kemudian Ahmad bin Hanbal, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal ya. Ahlussunnah yang dimaksud dalam akidah lewat jalur 3 imam tadi. 3 imam tadi ya. Ahlussunnah dalam fikih 4 imam mazhab. Ahlussunnah dalam hadis itu beberapa imam al-hadis yang saya sebutkan barusan. Kelompok yang lain Bu ya. Kedua, Khawarij itu kalau versi yang setelah zaman ini, sezaman dengan orang ini ya. Sezaman atau setelah? Sezaman ya. Ini Imam Isfaraini
ada lagi setelah dia namanya, atau sezaman dengan dia namanya Asy-Syahrastani. Dia kitab Al-Milal wa Nihal, saya punya cetakannya. Tebal ini juga Bang Dik, ada yang 2 jilid. Itu menyebutkan khawarij kullu man kharajat. Semua yang kelompok yang keluar dari imamah as-sahihah, kepemimpin yang sahih, pemimpin yang sah. Jadi pemberontak mereka ini. Pemberontak. Nah, ini secara umum oleh Imam Syahrastani. Tapi Khawarij ada penjelasan lebih detailnya. Kelompok yang meletakkan bab furu, cabang, masuk ke dalam bab usul pokok. Oh, ya. Kan pokoknya imam tasdik, iman itu tasdik. Saya percaya. Cabangnya 2, mengikrarkan lalu mengamalkan. Ikrar dan amalan di situ ada pilihan politik. Bang Dik nyoblos, mengikrarkan saya pro fulan. Dan ini dijadikan keberhasilan Khawarij ini mengacaukan sahabat Nabi. Ini kemudian diulang di negeri ini. Di Amerika sempat berhasil, isu-isu yang dipakai oleh buzzer-buzzernya Donald Trump itu sama. Buzzer-buzzer yang kemudian berkembang, saya nggak tahu ini mereka dari mana nih, apakah sengaja mau menghancurin negeri kita. Dari sini ya? Oh. Itu spirit dari Khawarij. Khawarij itu bagi mereka beda pilihan, beda politik, beda iman. Beda iman ya. Nah, hati-hati Bang Dik. Dan itu sudah hampir beda, berhasil. di puncak imannya apa yang perbedaannya gue? Iman kita kan sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi bagi mereka ini tidak sah kecuali pilihan politiknya sama. Masya. Begitu ya? Kalau dulu kan cuma ada kelompok yang lagi sekarang ditangkap Jemaah Islamiyah misalnya. Ini kan kelompok yang mereka ingin buat negara sendiri. Kalau ini enggak, dia di dalam lebih parah lagi. Beda pilihan, beda iman. Beda pilihan nggak usah disolatin. Kayaknya pernah berhasil mereka itu di negara berhasil, ini ya. Dan itu berhasil. Menjatuhkan salah satu pemimpin lah. Kita nggak tahu siapa itu ya. Kalau Syiah? Syiah itu kelompok yang mereka mencintai Ahlul Bait di atas segala-galanya. Ahlul Bait ini keluarga Nabi, khususnya Sayyidina Ali, Fatimah, Hasan, Hussein, Khadijah. Yang 3 lagi sahabat Nabi diabaikan. Itu mereka abaikan. Nah, jadi bisa begitu Bu ya? Nah, mereka kemudian mencaci maki, mengata-ngatai dan menuduh sahabat-sahabat yang 3 itu sebagai perampas kekuasaan Sayyidina Ali. Maka mereka yasubbu Sayyidina Ali. Yarfud artinya rafadah, menolak. Maka disebutlah kelompok mereka ini dengan Rafidah. Ini karena juga politik juga ya Bu ya? Ternyata politik. Jadi politik itu sangat berkaitan dengan kemunculan aliran-aliran itu. Tidak ada ahli sejarah yang menyangkalnya. Ya. Ada kelompok di belakang Syiah ini, kebalikannya namanya Nasibah. Nasibah ini pro para sahabat tapi anti keluarga Nabi. Ada juga. Nah, kelompok ini sudah mulai muncul sekarang. Keder nih saya Bu ya. Di sini nggak ada Sunni tapi bisa ngejelasin sedikit Bu ya. Kelompok Nasibi ini gini, misalnya kalau kita bilang torikot saya, zikir saya dari Sayyidina Ali, oh ente Syiah gitu, kita langsung dituduh Syiah sama dia. Padahal tidak semua orang yang punya sanad zikir kepada Sayyidina Ali itu disebut Syiah. Ahlus Sunnah mencintai sahabat Nabi semua, apalagi Ahlul Bait. Ahlul Bait versi Syiah cuma yang tadi. Bagi kita Ahlul Bait itu termasuk istri-istri Nabi. Dan semua sahabat Nabi itu adalah ashab dan kita nggak boleh mencaci maki mereka. Jangankan gitu Bang Dik, sibabul muslim fusuk, mencaci maki sesama muslim fasik. Apalagi mencaci maki para sahabat. Apalagi mempertanyakan Abu Hurairah, mengkritisi wujud Abu Hurairah, mempertanyakan sosok Khadijah, mengata-ngatai Sayyidina Umar. Ini bagi saya sudah sangat berlebihan. Nah, kelompok yang mencoba untuk menjelek-jelekkan sahabat, maka mereka disebut Rafidah. Syiah Rafidah. Nah, Syiah ini terbagi 3 juga Bang Dik. Ada Syiah yang tidak Rafidah. Itu ada di Yaman, namanya Syiah Zaidiyah. Kitab-kitabnya dipakai di Indonesia tanpa disadari oleh kiai-kiai di Indonesia. Subulus Salam, karya Son'ani, itu merupakan karya ulama Syiah. Syaukani, dipakai di Indonesia.
Pesantren-pesantren coba tanya Kiai, di dalam lemarinya ada kitab judul Nailul Autar. Itu yang ngarang seorang Syiah Zaidiyah. Tapi dekat dengan tradisi Sunni. Nah, mereka ini tidak menghujat sahabat Nabi. Mereka cinta kepada Sayyidina Ali dan memuliakan Sayyidina Ali di atas Sayyidina Abu Bakar, tapi tidak mencaci Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, mereka disebut dengan Syiah Zaidiyah. Mereka masih dianggap bagian separuh diri mereka itu Ahlussunnah. Gitu. Ya. Teman-teman, ini kalau belum paham, pause, ulang aja, ya. Karena saya juga bingung. Enggak, saya juga bingung dengan beliau. Beliau ini mungkin belum keluar negeri belajar di mancanegara, baru di alam Jabarut Al-Ciputat ya. Tapi menguasai semua ini seolah-olah dia pernah tinggal lama di situ. Luar biasa. Buya, ini kan ada 73 golongan, kita tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Dari kelompok yang besar 10 ini, ada juga Murji'ah. Murji'ah itu sekarang boleh disebut liberal. Kebalikan Khawarij. Kalau Khawarij itu persoalan politik yang merupakan cabang, bukan urgen, itu ditaruh di bab iman, bab pokok iman. Maka beda politik, beda iman. Kalau Murji'ah kebalikannya. Selonggar-longgarnya Bang Dik. Orang maksiat, orang bahkan menyembah berhala selama di kolbunya tidak menyembah kecuali Allah. Jadi maksiat boleh-boleh aja, yang penting suka sama suka. Oh, enak bener. Ya gitu. Mereka ini suka a priori, suka ya boleh saya sebut memain-mainkan ayat-ayat Allah lah. Suka ngancem-ngancem, suka nggak takut sama neraka, nggak mengindahkan surga. Jangan-jangan ini kelompok panitia surga neraka bukan yang benar. Kalau yang panitia surga tuh Khawarij. Khawarij itu ya. Kalau ini lawannya. Lawannya ya. Lawan yang ngejekin panitia surga, ini dia Murji'ah. Karena ini kebalikannya. Kebalikannya dia. Iya. Ya, itu banyak juga sekarang tuh yang mempertanyakan sholat 3 waktu atau 5 waktu itu jangan-jangan masuk Murji'ah itu. Murji'ah ya. Sekarang mungkin disebut neoliberal. Ya, ini udah 4 ya. Mu'tazilah. Mu'tazilah ya, i'tazala ya'tazil artinya yang menjauh. Mu'tazilah itu dulu didirikan oleh Wasil. Ya? Nah, ini yang mau saya jelasin. Jadi Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, Imam Ahlussunnah, dia menjelaskan satu persoalan mengenai surga neraka. Lalu tiba-tiba ada orang bertanya, nguji dia, namanya Wasil bin Atha. Lalu Sayyidina Hasan Al-Basri agak loading menjawabnya, karena beliau sedang berpikir mau dijawab begini atau begini. Belum selesai, belum menjawab, sudah kemudian pertanyaan itu dijawab sendiri oleh orang ini dan dia merasa lebih pintar dari gurunya. Pertanyaan apakah, Bu ya? Tentang mengenai status orang yang mati, dia beriman, bermaksiat, mati sebelum tobat. Di mana posisinya? Bagi Wasil ibn Atha, si penanya, dia akan berada di situ manzilah. Ya, statusnya bukan mukmin, tapi juga bukan kafir. Statusnya bukan mukmin, bukan kafir. Nah, ini manzilah itu posisi status. Mukminkah dia? Dia bermaksiat. Kafirkah dia? Loh, dia beriman. Terus apa dong? Ya sudah, antara iman dan kufur. Wasil bin Atha ini kemudian punya ajaran baru yang tidak pernah ada di zaman Nabi, namanya al-manzilah baina manzilatain. Manzilah, posisi, status yang bukan mukmin, bukan kafir. Tapi bagi pengikut Wasil setelah itu, mereka ini kekal di neraka. Gitu. Nah, Mu'tazilah ini, mereka kemudian merumuskan apa yang disebut usul khamsah, 5 pokok ajaran mereka. Saya pernah mengajarkan kitab ini 2 kali tebal ini Bang Dik, waktu di kampus, membedah kitab Mu'tazilah. Apa yang 5 pokok itu ya? Salah satunya itu, Al-Manzilah baina manzilatain. Ada banyak Bang Dik, ada tauhid, jadi tauhid itu pertama mempopulerkan mereka, istilah tauhid. Tauhid ya. Bukan Wahabi belakangan, Salafi belakangan. Dulu mereka memframing dirinya sebagai ahlu tauhid. Dengan cara menolak sifat-sifat Allah yang tertulis di Quran, lalu mengartikan makna yang lain. Alasannya ingin membersihkan Allah. Allah kan nggak perlu dibersih-bersihkan. Pikiran kita yang perlu dibersihkan untuk memahami Allah. Al-Mu'tazilah ini,
Kemudian dirumuskan oleh seorang yang hidup di zaman belakangan. Dia menulis kitab judul Syarah Ushulul Khamsah. Judul kitabnya Syarah Ushulul Khamsah, orangnya bernama Al-Qadhi Abdul Jabbar. Sayangnya dia bermazhab Syafi'i, tapi akidahnya bukan akidah Asy'ariyah, Ahlussunnah. Akidahnya adalah akidah Mu'tazilah. Maka belakangan oleh Imam Subki dikatakan hampir semua Syafi'iyah itu Ahlussunnah kecuali sekelompok kecil, itu maksudnya dia. Di situ saya melihat Mu'tazilah ini 11-12 dengan Khawarij. Sama-sama meneraka-nerakakan orang. Dan di zaman Imam Bukhari punya guru namanya Ahmad bin Hanbal, itu beliau disiksa cuma karena satu isu, Bang Dik. Apakah Quran itu makhluk atau tidak? Beliau nggak mau jawab iya atau tidak, disiksa, dipenjara, ditelanjangi, bahkan temannya digantung, disalib. Imam Ahmad bin Nasr. Jadi Mu'tazilah ini katanya menjadikan akal sebagai sumber pertama. Jadi kalau kita kan sumber pertama kita Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Kalau dia akal, Alkitab, Sunnah, Ijma'. Dibalik. Kalau kita kan akal itu kita taruh di bab Qiyas. Qiyas itu analog. Permisalan. Mereka jadikan akal sebagai sumber. Kita enggak. Akal itu alat untuk memahami kitab dan sunnah, bukan sebagai sumber. Itu perbedaan Ahlussunnah dengan mereka, ya. Wallahu a'lam. Apa lagi? Enggak nih, pantesan Buya ini kalau menjelaskan sesuatu yang nampak sulit jadi mudah, ternyata Buya udah mempelajari ilmu analogi juga ya. Ya Allah, teman-teman, ini bukan berarti saya udah ngerti nih. Saya di sini orang yang beruntung aja. Dan Anda sesekali saja melihat YouTube yang bertema-tema agama. Selebihnya cari yang hiburan. Tapi Anda juga lupa mencari guru. Nah, hari ini saya berjumpa dengan guru dan kita ingin mempertajam lagi. Ya. Ini ada musyabbihah. Musyabbihah, ya. Musyabbihah. Buya tahu aja sih, Buya. Saya bingung deh, Buya. Ya kan. Minumnya ini, Buya. Ya. Sama kita, Bang Dik. Lahir kita sebagai orang tidak tahu, sama-sama kemudian nggak mengerti, lalu sama-sama sekolah. Buya. Ini biar saya ilmunya nyiprat, Buya. Musyabbihah. Dari kata syabbaha, yusyabbihu, artinya menyerupai. Kelompok yang menyerupakan sifat Allah, karakter Allah dengan makhluk. Udah lagi nih, Buya. Oh, ngeri ini, Bang Dik. Kelompok ini ada cabang. Di mana negaranya nih, Buya? Banyaknya. Waduh, gawat, Bang Dik. Kita nggak usah sebut. Kalau dulu ada di daerah Khurasan. Di daerah? Khurasan. Khurasan itu dulu di wilayah Irak, Iran. Dulu ada imamnya namanya Muhammad ibn Karram. Muhammad bin Karram ini sezaman dengan Bukhari, tapi dia tidak bertemu. Muhammad bin Karram, kelompoknya disebut Karramiyah. Dia melahirkan ajaran namanya musyabbihah. Jadi dia mengatakan Allah itu istawa. Dalam artian istawa itu julus wal istiqrar, duduk. Allah itu punya tangan, tapi tangannya bukan fisik. Jangan-jangan dia mengartikan dari Al-Quran secara letterlek ya? Iya, boleh disebut secara penafsiran, aliran dia aliran literal. Jadi memahami suatu teks berdasarkan harfiah. Letterlek kalau bahasa Om ganteng doang. Iya, siap-siap. Om ganteng doang. Om permanen. Om ganteng permanen. Ayo udahlah. Oke, itu kelompok musyabbihah. Nah, ajaran dia ini, karena dia juga seorang periwayat hadis, dikira ajaran dia itu ajaran ahli hadis. Ternyata dia kelompok yang menjisimkan Quran Allah, ya, menjisimkan Allah, membendakan Allah, menyerupakan karakter Allah dengan karakter makhluk. Berdasarkan ayat-ayat tadi. Karena dia bukan orang Arab murni, jadi dia tidak bisa memahami Al-Quran secara Jadi dia murni. punya figur juga imam. Nah, itu Muhammad bin Karram. Di antara ahli hadis ada yang terkecoh, namanya Utsman bin Said Ad-Darimi. Kalau tadi wafatnya 255, ini wafatnya 280 Hijriah. Kalau imam inilah yang kemudian terkenal dengan ajaran mujassimahnya. Dan dia betul-betul mengatakan Allah itu duduk bersentuhan dengan aras. Allah itu punya tangan, punya kaki, punya kepala.
tapi jangan katakan Allah punya kemaluan gitu aja katanya. Allah turun dari langit, dari arasy ke langit pertama, langit dunia, itu betul-betul berpindah dari atas ke bawah, tapi hanya dia yang tahu caranya. Itu kata daripada Ad-Darimi. Jadi namanya Utsman bin Sa'id Darimi. Ada dua Darimi teman Bukhari, ada Darimi yang ini yang junior. Karena dia dulu pernah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dikira itu ajaran Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad tidak pernah membahas itu. Nah, dari sinilah muncul kemudian kelompok Mujassimah. Kemudian ada yang separuh-separuh Mujassimah. Ya, nggak full Mujassimah, maka lahirlah kemudian masuk pengaruh ajaran Darimi ini ke dalam ajaran Syekh Ibnu Taimiyah. Tapi dalam soal praktek sholatnya sama. Sama. Kitab-kitabnya sama dengan kita. Yang beda itu penafsirannya, Bang Dik. Memang nggak boleh salah tafsir ya. Ini simak terusnya teman-teman, ini penting banget sebelum Anda mulai tertarik mencari guru, mencari kajian, mencari majelis. Berikutnya, Jahmiyah. Jahmiyah ini lebih tua. Wah? Lebih tua daripada kelompok yang terakhir saya baca. Musyamiyah. Ya. Jahmiyah ini kelompok yang mengikuti Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, dia disebut dengan Mu'attilah, lawan dari Musyabbihah tadi. Musyabbihah ini, kalau ketemu teks di Quran, yad, tangan, bener-bener tangan. Ketemu ada betis, bener-bener betis. Allah itu punya betis. Bang Dik kalau nyebut betis ingatnya apa? Pasti horor kan? Kelompok yang ini, Jahm ini kebalikan kelompok itu. Bagi dia tidak ada betis, tidak ada istiwa, tidak ada tangan. Itu tiada semua, itu bukan sifat Allah. Jadi di Quran ada kata tangan, tapi dia nolak. Ada kata istiwa, bersemayam, dia tolak. Istilah lainnya disebut dengan Mu'attilah, kelompok yang menghilangkan sifat-sifat Allah. Itu namanya Jahmiyah. Ya. Ahlu sunnah itu menengahi yang kelompok tadi, Bang Dik. Betul ada lafaz yad tangan, tapi bukan tangan yang ente bayangkan. Tidak seperti yang dikatakan Jahm. Ya, dia Jahm bin Safwan ini ternyata dia pemberontak juga, Bang Dik. Jadi dia meninggal ketika dia memberontak. Meninggal saat memberontaknya. Iya. Jadi belum sampai ke tujuannya itu. Belum sampai. Nah, ini kelompok Jahmiyah, ya, kelompok yang menegasikan sifat-sifat Allah. Tahu nggak, Bang Dik, kalau saya dituduh Jahmiyah oleh satu kelompok. Oh ya, kelompok mana yang ngasih tahu? Biasa kelompok yang Bang Dik sering ngomongin nama saya juga. Iya. Cuma karena saya tidak sepakat dengan mereka dalam beberapa hal, saya dituduh Jahmiyah. Nggak mempan, karena orang awam nggak ngerti Jahmiyah itu apa. Sekarang saya dituduh liberal. Nggak puas juga, Bang Dik, karena nggak terbukti saya liberal. Dicarilah, kayaknya Syiah deh, karena ikut Maulidan. Maka mereka mengatakan Ar-Razi itu Syiah karena Maulidan. Ya salam. Ya. Itu cara mereka menyatukan. Jadi ada sekelompok orang sekarang untuk menjatuhkan pejuang-pejuang Ahlussunnah ini, tuduh aja dengan nama-nama, gelar-gelar kelompok-kelompok yang ya nggak mudeng itu. Astagfirullah. Siap-siap Bang Dik nanti juga ikut-ikutan di caci maki, dikata-katai. Nanti jangan sakit perut ya. Kira-kira jangan kram perutnya ntar. Kira-kira saya aliran apa ya? Aliran listrik. Kandang jurang doang aja lah ya saya. Ngasuh anak-anak aja yang masih polos-polos ya. Diajarin tentang kebersihan, keimanan, kesenian ya. Ini jangan-jangan kita belum semua sih. Saya pengen nanya nih yang larang musik di mana ini ya. Masih ada di Rariah. Itu nggak usah. Nanti udah masuk ke cabang-cabang yang lain. Nazariyah. Udah itu kelompok-kelompok kecil Najariyah udah nggak ada sekarang. Jadi berarti ini Kilabiyah? Kulabiyah juga sudah nggak ada sekarang. Iya ya. Pengikut Ibn Kulab. Oke, tapi intinya apa sih yang membuat mereka tuh memecah belah gitu? Apakah ini juga garis besarnya adalah politik pembagian? Pertama itu bukan politik, Bang Dik. Pertama itu adalah penafsiran. Penafsiran. Semua orang menafsir, silakan menafsir. Masalah mereka adalah merasa paling benar, cuma itu. Waduh. Jadi kelompok itu merasa dirinya paling benar. Saya udah berkali-kali ulang, kita boleh merasa benar, tapi tidak boleh merasa paling benar. Kalau ini tidak benar, ngapain kita jalani? Tapi kita tidak boleh kemudian memonopoli kebenaran itu.
Karena kebenaran al-haq yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sedang mendekati Sang Maha Benar. Jangan kemudian mengambil sifat kebenaran Allah ke dalam diri, itu iblis. Ya, betul. Yang merasa paling benar itu iblis. Allah murka kepada kelompok-kelompok iblisiah ini ya, yang merasa kelompoknya paling benar. Adapun politik itu bisa jadi efek atau penyebab. Efek dari perbedaan faham atau sebaliknya, politiklah yang membuat mereka berbeda. Sebenarnya dua-duanya terjadi. Pada kasus Khawarij, awal itu penafsiran dulu, baru politik. Kalau pada kalangan Syiah, politik dulu, baru pemahaman. Jadi Syiah itu awalnya adalah perbedaan politik. Mereka pro Sayyidina Ali, tapi kok Sayyidina Ali malah jadi khalifah keempat, bukan pertama. Nah, maka kemudian menjadi momok di kalangan mereka. Asumsi-asumsi politik, pilihan-pilihan politik mereka, kecenderungan politik mereka kepada Sayyidina Ali, Bang Dik lihatlah kemarin. Bagaimana cara menghancurkan calon A lalu calon B. Yang calon A punya buzzer menghancurkan calon B, yang B punya buzzer menghancurkan calon A. Dengan cerita-cerita, berita-berita latar belakang yang dua-duanya parah. Yang ini dituduh Cina komunis, ini dituduh tidak sholat, ya sama aja. Itu cara-cara untuk menghancurkan. Dan itu terjadi di Syiah awal. Mereka kemudian karena pro Sayyidina Ali, lalu Black Campaign menghancurkan profil Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Hal yang sama, orang yang mengerti bahwa politik seharusnya melek bahwa ini adalah perseteruan politik. Lalu diagamakan. Pemahaman politik yang diagamakan. Hati-hati Bang Dik, 2024 sudah dekat. Mungkin ini akan terulang kembali. Ya, peringatan ini bukan hanya untuk saya ya, tapi buat teman-teman agak cerdas sedikit lah. Jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu terulang lagi. Buya, saya ingin tanya sikap saya ini, Buya. Puasa itu kan baik, Buya. Ya. Bahkan berat bagi sementara orang yang mungkin punya kebiasaan merokok dan ngopi gitu ya. Berarti di situ aja dia bisa nggak makan tuh ya. Tapi saya pikir puasa anak-anak juga puasa ya. Ini ada pertalian dengan tadi merasa dirinya paling benar. Tapi ternyata ada yang lebih berat dari puasa makan dan minum, Bu ya, yaitu puasa kebenaran. Jadi kita tidak salah, disangka salah. Maka kita jangan langsung menjelaskan bahwa kita tidak salah, karena Allah melalui waktu, ruang dan waktu pasti akan dijelaskan masalah itu. Nah, orang yang tidak merasa dirinya bahwa dia juga nggak salah, tapi dia malah mencurigai, jangan-jangan kebenaranku ini merupakan pembenaran. Dia mencurigai dirinya sendiri. Katanya Bu ya, orang yang tidak merasa benar, padahal dia juga tidak salah, maka yang maha benarnya akan menginap sebagai kebenaran yang absolut. Wow. Ucapannya jadi benar, pandangannya jadi benar, semuanya pemikiran jadi benar. Itu untuk mendapatkan kebenaran yang datang dari yang maha benar. Cuma kan terpaan, omongan, hinaan itu kan berat sekali Bu ya. Lalu saya berpuasa kebenaran. Gimana Bu ya sikap itu? Wow, keren itu Bang Dik. Keren kan pakai dasi Bu ya biasanya. Keren itu kan nggak harus pakai dasi. Oh iya. Bang Dik pakai kopiah hitam sekarang keren sekali ya. Gimana Bu ya? Allah yang maha absolut kebenarannya itu tidak boleh disaingi. Maka siapapun yang merasa dirinya paling benar, dia sedang menyaingi Allah. Ya, ini dia sedang menjadi sekutu dan itu berbahaya. Hamba-hambanya ini sedang mencari kebenaran. Ketika seorang hamba mengatakan dirinya paling benar, maka dia akan menutup hati, menutup diri, menutup pikiran dari percikan kebenaran yang ada pada orang lain. Kebenaran itu Bang Dik, ibarat circle, daerah, lingkaran. Kita ketika hendak memahami sesuatu, kalau alatnya bagus, ketenangannya dalam, tekniknya dapat, maka kita bisa memanah, nembak, hampir mengenai jantungnya kebenaran. Tapi ada orang-orang yang masih kagok, baru beberapa tahun ini hijrah. Ada yang sudah S1, S2, S3, ada yang sudah nyantri, ada yang hafal,
ada yang hafal lalu tidak mengerti, ada yang hafal lalu mengerti. Ini akan berbeda. Bang Dik sering mengatakan bahwa umur saya sekian, itu kan nggak jaminan. Dan Bang Dik sudah merasakan sendiri bahwa umur tidak jaminan. Yang jaminan itu adalah kita berguru kepada siapa, kita punya komunitas siapa. Nah, jadi sudah benar ketika Bang Dik mengatakan saya puasa kebenaran, karena yang maha benar hanya Allah. Tapi setelah mencapai itu, kita boleh merasa benar, tapi tidak merasa paling benar. Siapa tahu kebenaran ini akan disempurnakan oleh Allah. Yes. Dengan berguru, bertukar pikiran, berdiskusi, kritik mengkritik, nasihat menasihati. Oke, Buya. Buya, saya ingin tahu sikap Buya sekarang. Saya sering banget nih Buya kalau ketemu orang, ya beda aliran nih kayaknya. Kenapa? Celana jingkrang? Ya begitu deh. Buya mah enak ngomongnya, berani ya. Kalau saya, kalau udah digituin, ditulis-tulis segala macam gitu di WA, ya percuma juga, saya nggak pernah baca ya. Buya, apa reaksi kita ini Buya? Apa kita beri penjelasan, apa kita diam saja, menyingkir? Yang paling bijaksana. Ini saya tanya tentang sikap Buya ya. Sikap saya, kalau dia sudah mulai caci maki, fa'arid anil jahilin. Allah mengatakan berpalinglah dari orang jahil. Karena orang-orang yang suka caci maki, di dalam dirinya ada jahiliyah. Kita nggak usah layani. Kita nggak usah kemudian tertarik untuk berbicara dengannya. Karena berbicara dengan orang jahil tidak ada untungnya. Al-Imam Syafi'i pernah dicaci maki di zamannya. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i mengatakan, seandainya aku berdebat dengan orang pintar, pasti aku kalahkan dia. Tapi jika engkau mendatangkan orang jahil kepadaku, pastikan akulah yang kalah. Jadi Imam Syafi'i merasa dirinya pasti kalah kalau ketemu orang jahil. Jahil itu dia menutup pikirannya, hatinya, dirinya dari kebenaran dari orang lain. Kalau Imam Syafi'i ketemu orang begini, beliau langsung aku kalah, gue kalah. Artinya kita nggak usah debat. Gitu. Apalagi di sekarang kejahilan itu sudah dijadikan sebuah tradisi. Tiap hari orang memberikan komentar, netizen segala macam. Sadaqallahu ala maqalahu netizen. Ya. Yang paling benar itu. Maha benar netizen dan segala kata-katanya. Apakah kita akan sakit karena netizen mencaci maki? Apakah kita akan girang ketika netizen senang? Gak usah, Bang. Yang perlu kita hidupkan di sini adalah merasa memandangnya, merasa dipandang oleh Sang Maha Kebenaran. Jadi saya sendiri sudah nggak lagi menghiraukan orang yang caci maki saya atau orang yang muji, insya Allah. Jadi hindari ya? Bagi saya sama aja, karena dalam pujian itu belum tentu dia muji saya. Nah, dia sedang memuji dirinya sendiri. Kita berhadapan dengan kelompok itu, kalau mereka ingin berbicara baik-baik, maka kita gunakan ayat idfa billati hi ahsan. Ayo tanggapi dengan cara yang terbaik. Karena ada sebelum ini orang nantang saya pegang kitab, Bang Dik. Dia pegang kitab, terus dia nantang saya. Ya, saya demen yang begitu-gitu. Berarti dia bisa dibenerin, atau saya bisa dibenerin pakai kitab. Tapi kalau pokoknya yang benar itu, nah, ya sudah, kita nggak bisa ngomong lagi sama dia. Pokoknya kata Allah dan Rasul, dia aja nggak hafal Al-Quran, ngomong kata Allah dan Rasul. Hadis sebanyak itu emang dia hafal semua. Kita sampaikan hadis, dia nggak terima. Ya, saya pernah menyaksikan itu. Kira-kira begitu, Bang Dik. Iya, ini saya sebagai murid ngaku lah ya, Buya ini banyak ilmunya, ya. Jadi tahu kemana arah pembicaraan tamunya itu. Ya. Bahkan beliau ini orang duduk aja udah tahu dia ngindar, dia pergi. Saya di situ aja. Ya, ini ilmu apa itu ya? Ilmu loncat, Bang Dik. Ilmu loncat ya, ada mau nggak mau saya. Ilmu kabur. Bisa. Buya, ini ada hadis yang mengatakan, ini hadis Rasulullah ya. Perkataan Rasulullah, 73 golongan itu semua masuk neraka. Ya, kita mulai nih. Ya, mulai masuk ke dalam. Waduh, ya. Parah nih kalau 73. Terbagi dari 73 golongan, tapi 73 golongan itu masuk neraka semua. Kecuali satu. Kecuali satu.
Siapakah itu? Siapakah itu? Nah, itu yang dalam hadis tadi, ma ana alaihi wa ashabi. Yang dia ikut ajaranku dan ajaran sahabatku. Semua ngaku begitu, Buya. Ya tinggal dibuktikan nasab sanadnya mana. Terus prakteknya gimana? Ikut Nabi bukan berarti saya cuma berjenggot. Karena jenggot juga ada di kalangan Yahudi. Darwin juga pakai jenggot. Nggak cukup jenggot. Gamis, lah orang Arab semua bergamis. Sarung nggak juga, apalagi celana jingkrang. Kan nggak ada di zaman Nabi celana jingkrang. Yes. Rasulullah itu pakai sarung. Maka kebenaran itu bukan berdasarkan jenggot dan celana jingkrang, atau kopiah begini, atau baju gamis begini, tidak. Kebenaran itu jika spirit yang kita punya mendekati Sang Maha Benar. Nah, Sang Maha Benar itu Allah SWT kemudian mentajalikan, menampilkan kebenarannya lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi memberikan sebuah clue bahwa maya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kamu hidup setelahku pasti berikhtilaf, berbeda. Lalu ada jalan keluarnya, Bang Dik. Jalan keluarnya, nah ini yang akan kita tutup nanti di akhir, yaitu alaikum bisunnati. Hendak kamu ikut sunnahku dan sunnat khulafa ar-rasyidin. Sunnahku ahlus sunnah, khulafa ar-rasyidin disebut jamaah. Gitu. Apa sunnahnya Nabi? Sunnahnya Nabi, lagi-lagi saya ulang, sunnahnya Nabi bukan celana jingkrang, bukan serban semata, bukan baju koko atau baju gamis, bukan sarung, bukan pakai tongkat, bukan pakai Al-Quran ada yang tanda hitam itu maksudnya, Bu ya? Wah, itu beda lagi, Bang Dik. Bukan jidat hitam juga, Bang Dik. Sayyidina Anas ketika dipanggil Rasulullah, wahai Anas, jika engkau sanggup masuk waktu pagi dan sore, tidak ada di hatimu kebencian kepada makhluk manapun, lakukanlah. Itulah sunnahku. Hadhihi sunnati. Inilah sunnahku. Jadi sunnah yang Nabi sebut malah nggak dipakai. Baru pakai celana jingkrang, baru mengharamkan musik, baru berjenggot, sudah berani kemudian menyalahkan kiai yang sudah membangun pesantren puluhan tahun. Ini aneh. Tapi ya faktanya ada. Dan mereka bermodal, Bu ya, bisa menguasai media, jadinya dia lebih kuat, lebih kenceng. Yang bener kadang-kadang kalem-kalem aja, Bu ya. Jadi saatnya kita berperang, Bu ya. Sedap. Bang Dik mau perang, Bang Dik. Perang konsep, perang pemahaman. Bagus. Betul. Nabi mengatakan fa'idza laqitumuhum faqtuluhum. Kalau kamu ketemu, perangi mereka. Tergantung cara mereka perang bagaimana sekarang. Beberapa tahun yang lalu saya sering ngajak kawan-kawan yang ahli sunnah, ayo kita buat media seperti mereka. Oh, mahal. Ya, modal dikit dong. Kan antum punya jamaah. Jamaah ini ada yang nggak bisa berbicara kayak antum, tapi bisa berkorban. Ayo bareng-bareng, jangan gerak sendiri. Kenapa kemudian para asatis, para ulama-ulama yang moderat ini tidak bersuara? Karena dia sendiri, dia tidak berjamaah. Orang kalau tidak berjamaah, Bang Dik, maka walaupun kelompok dia sebenarnya besar, pemahaman seperti ini banyak yang anut, tapi pergerakan dia sendiri, dia akan menjadi pengecut. Maka kita jangan besarkan diri sendiri, jangan buat jadwal-jadwal sendiri. Kita ketika menata dakwah kita nata dakwahnya bersama. Kita pelajari pola-polanya. Ketika kita mau buat misalnya podcast ini ataupun apapun itu, kajian-kajian, jangan bergerak sendiri, libatkan orang-orang yang ingin berjuang. Nah, Buya, tapi saya juga dengar ini isu apa kenyataan ya, Buya, ketika Palestina diserang oleh Israel, Yahudi punya strategi bahwa gimana caranya? Kita lihat aja sholat subuh jamaahnya. Kalau sedikit, tandanya kampung itu tidak kompak. Maka ketika mengetahui tentang barometer itu, habislah Palestina. Apakah itu benar berlaku juga, Bu ya, buat kita? Ya, itu kan kalam seorang pendeta rahib Yahudi mengenai Al-Quds. Kalau di Al-Quds subuhnya seperti Jumatan, umat Islam berarti sudah bangkit. Subuhnya seperti Jumatan. Bang Dik pernah ke Palestina kan? Benar. Subuhnya gimana? Ya nggak sebanyak sholat Jumatnya. Karena sholat Jumatnya juga
kayaknya DKM di sana berjanji tidak ada yang di masjid masing-masing, semuanya sholatnya di Al-Quds gitu ya. Ramai sekali kalau Jumatannya, Bang Dik. Iya. Berbeda dengan ketika subuh. Subuh itu kebanyakan tamu. Iya betul Bu ya. Tamu terus orang tua-tua. Orang muda-muda tidak. Kemarin waktu bulan puasa kemarin terjadi konflik kan, masih ingat? Itu tarawihnya rame, terutama pas nuzul Quran. Itu kemudian jadi konflik. Jadi ini jangan salah paham. Kemudian kita buat gerakan subuh karena kata-kata Yahudi ini. Ini kesalahan pergerakan subuh di zaman sekarang. Meramaikan subuh karena perkataan si rahib, si pendeta, si rahib Yahudi. Jika umat Islam, ini umat Islam di Al-Quds maksudnya. Antum mau ramai-ramai subuh di Indonesia, nggak ngaruh ke Al-Quds. Yang dimaksud oleh si rahib itu adalah, jika subuh di Al-Quds, seperti Jumatan, kita kalah. Gitu. Bukan di Jakarta, di kandang jurang, nggak ngaruh, atau di Cafe Rumi, enggak, bukan itu. Jadi kita ini jangan-jangan subuhnya juga nggak tulus. Subuhnya karena si rahib yang ngomong. Kalau Nabi yang ngomong, kamu tuh nggak percaya. Ini yang harus kita luruskan juga. Nabi loh yang ngomong. Lo aliman nas ma fi fil isya'i was subuh. Seandainya manusia tahu apa rahasia isya dan subuh, la atauhuma walau habwan. Mereka akan mendatangi dua waktu itu walaupun merangkak. Gak usah hiraukan itu Yahudi ngomong apa. Maka saya mengimbau gerakan-gerakan subuh, hidupkan subuh, apalagi namanya, macam-macam nama istilah subuh. Pejuang subuh, apa gitu ya, ada istilah pejuang subuh. Bukan karena si rahib yang ngomong. Itu mubtadi, itu pemula, nggak ngerti hadis yang begitu. Maka tanya ke ulama yang ngerti hadis, jangan yang ngerti hadas. Ya, maaf Bang Dik, saya jadi galak Bang Dik. Ya, saya juga mengeritik juga nih, ada anak-anak muda yang punya gerakan pejuang subuh. Bintang tamu di ujung acaranya adalah saya. Wah, saya merasa GR. Gini deh, saya yang paling awal aja, karena menarik nih pejuang subuh. Jadi saya justru opening. Begitu saya datang, nggak ada orang. Demi Allah, ya Allah, panitia doang. Ya. Disitulah saya terharu, jangan menjadi jargon-jargon aja sih. Ini tanggung jawab kita tentu bukan di dunia, tapi juga di akhirat. Buya, ini banyak sekali para ustadz, para pemuka agama suka menjelaskan ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya yang pasti itu apa? Al jamaah itu, wal jamaah itu apa? Dipertegas lagi nih Buya, ditanya. Nabi tidak mencukupkan kalamnya yang ikut aku. Kenapa? Karena tidak semua orang dapat bertemu Rasulullah. Yes. Maka Nabi menyebut ashabi, sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi ada 124.000. Tidak semuanya berfatwa, tidak semuanya jadi guru. Ajaran mereka kemudian diteruskan oleh ulama fuqaha sab'ah di Madinah, lalu ada ulama-ulama di Irak, di Iran, dulu Persia namanya, ada di Syam, ada di Palestina, ada di Mesir, ada di Yaman. Kemudian itu terakumulasi jika dalam fikih namanya 4 mazhab. Dalam akidah, populernya setelah imam mazhab ini, muncullah Imam Abul Hasan Asy'ari, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya, yang sekarang kelompok-kelompok yang hasad, iri, dengki, kemudian mempertanyakan kelompok ini, Asy'ariyah ini. Bahkan membuat cerita palsu mengenai kisah Imam Asy'ari 3 periode. Kayak presiden aja Bang. Jadi konkretnya, jamaah itu kelompok yang bersanad kepada 3 imam ini, secara akidah. Secara akidah gitu. Ya, dulu ada Imam Abu Dzar Al-Harawi, dia penghafal Sahih Bukhari. Imam Daruqutni, kritikus Sahih Bukhari. Mereka berdua adalah pengikut akidah Ahlus Sunnah lewat jalur riwayat Imam Asy'ari. Ada yang jalur Thahawi, ada yang jalur Maturidi. Alhamdulillah saya diizinkan Allah pernah berziarah ke Imam Abu Mansur Al-Maturidi di Samarkand. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Coba lihat Buya, orang yang berilmu, para negarawan, mana dia pergi? Ke makam. Jadi kalau Anda seorang pemimpin yang hebat, bukan membangun bangunan yang tinggi-tinggi, tapi memperbaiki makam-makam dulu, leluhur kita dulu. Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'am. Jadi orang-orang sebelum kita itu tolonglah dirawat ya. Buya, ini karena saya juga salah paham. Buya, kita kalau ke Nabawi kemana?
Ke Nabi. Kenapa ke makam juga? Coba dulu kita diperbaiki nih. Khususnya nih tempatnya Cafe Rumi Jakarta nih yang ada di Tangsel, diperbaikilah makam-makam di Tangsel ini ya. Jadi saya bisa ziarah jangan jauh-jauh dari Buya. Buya nih dari tadi kan kita melihat beberapa golongan besar itu gara-gara politik. Saya ingin bertanya, apakah politik itu kejam? Itu lagu ya bukan ya? Apakah politik itu boleh di Islam itu? Politik itu boleh. Enggak, karena setahu saya nih Bu ya yang cetek ilmunya. Rasulullah juga berpolitik, tapi tidak berpartai. Ya, bahkan ketika ada Rasul, politik nggak laku. Karena dia adalah contoh dari segala perbuatan manusia yang benar-benar di... Tapi sekarang nih Bu ya, kita ngomong nih Bu ya. Gimana kalau udah Bu ya jadi... Caleg. Wah itu. Satu dulu deh, politik dulu. Yang bisa seperti Rasulullah hanya Rasulullah. Ketika sahabat Nabi ingin seperti beliau, mereka berbeda penafsiran. Nabi wafat, sudah muncul dua partai. Muhajirin, Ansar. Orang-orang Ansar karena merasa pribumi, mereka mengangkat seorang sahabat yang dulu pernah dikirim Nabi menjadi diplomat. Kemudian Abu Bakar datang, Abu Bakar baru pulang. Dia sowan kepada Rasulullah sudah wafat, dicium keningnya, lalu datang ke tempat Umar yang sedang berkonflik dengan orang-orang Ansar, Umar Muhajirin. Abu Bakar kemudian membacakan sebuah hadis, Al-Aimah min Quraisy. Imam itu harus dari Quraisy, bukan dari Ansar. Maka orang Ansar karena yang berkata Abu Bakar, bukan Umar, maka semuanya mundur, bahkan yang tadi sudah diangkat menjadi pemimpin pun ngambek dikit 40 hari. Habis itu dia ikut bayat kepada Abu Bakar. Ya sedih lah Bang Dik, udah diangkat atau diturunin. Ada pergesekan itu, tapi dua partai, Muhajirin, Ansar. Rasulullah tidak ada partainya. Dulu cuma hanya Nabi, musuh Nabi. Kemudian ini terjadi lagi. Abu Bakar, Umar ini kan satu paket. Di masa Umar mau wafat, maka beliau menghidupkan apa yang disebut Ahlul Halli wal Aqdi, perwakilan. Kayak MPR di zaman Soeharto dulu. Ada perwakilan dan mereka kemudian mengusulkan calonnya untuk maju. Jadi tidak pemilihan langsung, tapi pemilihan dari perwakilan itu. Muncullah Sayyidina Utsman. Muncullah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Utsman menikahi dua istri yang merupakan anak Nabi. Sayyidina Ali satu istri, itu juga anak Nabi. Dia lebih tua, Sayyidina Ali lebih muda, maka didahulukan Sayyidina Utsman. Terjadi pergesekan Bang. Yang pro Ali kemudian kecewa. Tapi Sayyidina Ali mundur. Tetap saja gerakan politik ini jadi ramai. Walhasil Sayyidina Utsman pun kemudian terbunuh. Di rumahnya sendiri lagi baca Quran. Ya, kemudian muncullah gejolak. Sayyidina Utsman ini meninggal, lalu pro Sayyidina Ali. Calon yang lain tidak ada yang kuat. Tolha Zubair sudah lemah. Mereka kemudian membayat Sayyidina Ali. Tapi Tolha Zubair kemudian berpikir lagi. Kayaknya ada nggak benar nih. Kapan mereka membayat Sayyidina Ali? Di saat semua sahabat-sahabat utama yang pro Utsman sedang haji dan umrah. Ini betul-betul intrik-intrik politik di masa sahabat itu sangat-sangat luar biasa. Pembunuhan Sayyidina Utsman itu dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10. Antara itu. Itu sahabat semuanya sedang haji umrah. Semua gubernur-gubernur yang ada bersama Utsman ikut Utsmannya di Madinah. Kecuali satu gubernur namanya Muawiyah. Dia tidak ikut umrah, maka dia tidak ikut berpolemik saat itu. Tolha Zubair cepat-cepat datang, mendatangi Aisyah dan semua gubernur Utsman, mengabarkan Utsman telah mati, lalu Ali dibayat. Itu pergolakan yang luar biasa. Muncul hoax. Yang membunuh Sayyidina Utsman adalah Sayyidina Ali. Dia dengan tangan dinginnya berpura-pura menjadi seorang yang penyelamat, lalu menyelamatkan itu. Kenapa? Karena mereka punya teori. Yang paling diuntungkan dengan kematian Utsman adalah Ali. Maka Ali adalah pembunuh Utsman. Sampai begitu. Sampai sekarang dipercaya? Sampai sekarang mereka masih begitu. Akhirnya terjadilah pergolakan. Sayyidatuna Aisyah adalah orang yang pro Sayyidina Utsman.
Talha Zubair tadi membaiat Sayyidina Ali, kemudian ikut Aisyah. Apa kata mereka? Wahai Ummul Mukminin, jika engkau perang, kami perang. Jika engkau angkat senjata, kami senjata. Jika tidak, kami mundur. Tapi desakan ini kuat. Maka Sayyidatuna Aisyah memimpin pergerakan pulang ke Madinah, tapi bawa pasukan bersenjata. Terjadilah di situ diplomasi, tapi diplomasi tidak selesai. Sampai sore, maghrib, tiba-tiba ada penyusup kita nggak tahu dari mana. Talhah dan Zubair, salah satu mereka dibunuh. Kalau lagi konflik begini, ada tokoh, wakilnya Aisyah dibunuh. Kira-kira yang dituduh siapa? Kelompok Sayyidina Ali. Tuh kan, benar kelompok Sayyidina Ali yang membunuh. Terjadilah perang. Disebut perang Jamal, perang onta. Karena Sayyidatuna Aisyah tidak boleh dilihat wajahnya, maka beliau di dalam tenda di atas onta. Tapi di akhir kemudian Sayyidina Ali menyelamatkan Sayyidatuna Aisyah dan menghantarnya pulang. Selesailah konflik mereka. Tapi yang terbunuh hampir 5.000 orang. Jadi selevel sahabat Nabi termakan hoax, tengkar. Di mana kita ya? Ya, lihatlah 2019 kemarin. Ya. Ya, pemirsa channel Rumi Jakarta. Kita ini kan sebenarnya harus memerangi musuh-musuh Islam ya. Tapi kenyataannya kita sendiri saling bermusuhan. Saya kadang-kadang bingung juga nih sebagai orang yang baru mengawali ingin mencari pencarian keilahian. Apa ini merupakan sunatullah? Jangan dijawab dulu ya. Karena saya pernah ke salah satu masjid, Baki atau gimana, ada air mancur di situ Bu ya. Katanya Rasulullah pernah berdoa di sini 3 doanya, saya hafalnya 2. Yang pertama, ya Allah sebagai umatku janganlah kau beri mati dalam keadaan kelaparan. Diain tuh Bu ya, makanya saya bingung juga kalau ada orang Islam kelaparan, pasti dia tidak mengikuti teladan Rasulullah. Bukan begitu Bang Dik. Jangan hancurkan umatku karena kelaparan. Maksudnya, iya, pada berpaling dari agamanya. Bukan. Dulu ada satu umat hancur, hilang dari permukaan bumi karena kelaparan. Mati semua. Bukan Ethiopia ya? Enggak, itu dulu, di zaman dulu. Kalau sekarang paling cuma paceklik beberapa saat, tapi tidak membuat semua umat hancur. Enggak. Oke, berarti Buya menguasai ilmu ini. Pas nih berarti saya tanya nih. Yang kedua, Islam tidak akan pernah, satukanlah, ya Allah. Jangan hancurkan umatku karena tenggelam. Seperti kaum Sodom tenggelam. Nah yang ketiga. Yang ketiga ini persatukanlah, tapi tidak dijawab ya Allah. Ya, itu hadis Muslim, hadis sahih. Benar ya. Itu di masjid apa Bu ya, di Al-Mansur apa? Saya bingung. Ya, itu diperdebatkan tempatnya, cuma yang pasti Nabi sedang duduk di mimbar atau sedang doa di mimbarnya Masjid Nabawi. Ya. Berarti Bu ya, kalau di sunatullah gimana sikap kita Bu ya? Nah, ini yang perlu kita jelaskan Bang Dik, bahwa jangan sok-sokan ingin menyatukan umat. Tidak ada. Tidak ada rumusan yang berujungnya hanya perkelahian. Nggak ada. Ya. Bahkan kita yang menyatukan pun akan ikut menghancurkan persatuan itu sendiri. Yang ada itu adalah kita mengislah. Islah itu adalah kedamaian dalam perbedaan. Kedamaian dalam perbedaan. Akhawaikum. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu. Ya. Orang beriman itu bersaudara, maka islahlah. Fa'aslihu. Maka islahlah antara dua akhawaikum, saudara kamu. Masya Allah, jadi kita Bu ya. Tugasnya cuma mengislah Bakti, bukan menyamakan orang, menyatukan orang. Cukup mengislah dia. Tidak membanding-bandingkan, tidak menyamakan. Enggak usah. Misalnya kita konflik Bang Dik. Tugas Bang Royal itu bukan menjadikan Bang Dik jadi saya jadi Bang Dik, bukan. Tapi buat kesadaran agar saya memahami logika Bang Dik, bahwa Bang Dik tuh enggak maksudnya nyinggung saya misalnya. Sama, nanti saya juga begitu. Kira-kira begitu. Jadi ketika kita mengislah, yang dilakukan adalah menyamakan frekuensi asumsi, bukan menyamakan pendapat pribadi. Ada suatu tema, kita pasti berbeda. Pasti berbeda. Tapi kita sepakat untuk berbeda. Jadi ini adalah obatnya perpecahan. Ya, itu islah. Saya menganjurkan semua dai, semua pergerak
yang tadinya ingin menyatukan umat. Coba baca-baca surah Al-Hujurat. Diulang-ulang, dibaca-baca kembali. Bahwa tidak ada namanya persatuan. Umat tak ada. Yang ada namanya islahul ummah. Makanya doa yang diberikan oleh Sayyidina Al-Khidir adalah Allahumma ansur umat Muhammad. Ya Allah bantu umat Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah islah umat Muhammad. Bukan satukan. Nggak ada doa begitu. Nabi aja nggak bisa. Terus ente mau coba. Siapa kita mau coba-coba menyatukan umat? Saya makanya atas kesadaran itu kita kemudian mengedepankan ajaran Ahlus Sunnah karena sejauh ini Ahlus Sunnah inilah yang mau merangkul, mengislah. Di luar Ahlus Sunnah saya nggak ketemu yang mau merangkul. Kalau Ahlus Sunnah yang kemudian dominan, itu kelompok lain bisa hidup. Tapi terjadi perdebatan sehat gitu. Berdebat dengan Syiahnya sehat, berdebat dengan kelompok kebatinannya sehat, berdebat berbeda politiknya pun waras. Cuma karena beda coblosan terus nggak mau nyolatin waktu meninggal kan itu aneh. Lama lagi udah mau periodenya ganti masih aja dendam Buya ya. Buya ini mungkin ada kalimat-kalimat akhir dari sebuah hikmah agar teman-teman di channel Rumi Jakarta sadar nih kita ini sudah di akhir zaman gitu. Nggak selesai perdebatan. Aduh, Buya mohon izin Buya. Sebagaimana umat itu hanya bersatu di zaman Rasulullah, maka nanti akan hanya bersatu lewat pewaris mutlaknya yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Jadi dalam rangka menyongsong kemunculan yang akan diislahkan di hadisnya yuslihuhullahu fi lailah. Allah akan islah dia. Baru dia bisa mengislah umat. Bang Dik udah diislah Allah belum? Itu dia. Kan nggak bisa. Kita harus diislah dulu kalbu kita, ruh kita oleh Allah. Baru kita bisa mengislah umat. Lewat riyadhah, latihan, mujahadah. Bukan lewat gelar LCMA, doktor, buya, kiai, enggak. Itu gelar tidak dapat mengislah umat. Yang dapat mengislah umat adalah orang-orang yang ruhaninya mewarisi ruhani rahmatan lil alamin. Ini bukan rahmatan lil muslimin, Bang. Jelas bukan, tuh ya. Rahmat bagi alam semesta, bukan muslimin. Bukan satu kelompok. Untuk orang tarekat doang, satu tarekat doang. Atau satu kelompok doang. Enggak. Ini bagi alam semesta. Kolbu yang begini itu cuma kolbu Al-Imam Al-Mahdi. Karena kolbu beliau yang mewarisi kolbu Nabi. Kita ini syukur-syukur terpercik cahaya itu, sehingga kita mulai mengislah umat. Umat, baik umatul dakwah, umat yang belum Islam, atau umatul muslimin, umat yang sudah Islam. Jadi semua itu adalah umat Nabi Muhammad. Muslim, non-muslim, semuanya adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berhak dapat kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari Nabiullah, sebagai kasih sayang dari kita. Ya. Maka saya mengajak, mari sebarkanlah ajaran kasih sayang ini. Ajaran rahmatul alamin. Itulah obat dari semua perpecahan itu. Masya Allah, luar biasa. Senang ya melihat apa yang dikatakan Buya. Ilmunya semua telah dikuasai. Apakah pemimpin-pemimpin yang sekarang ini mengerti apa yang dimengerti Buya? Jadi ini pertanyaan akhir dan paling akhir adalah, andai Buya terpilih menjadi Bupati Sawangan. Nggak minat, Pak Dik. Ya kalau Buya yang menguasai ilmu ini nggak minat, dipilih lagi sama orang-orang yang nggak paham. Ini andai Buya. Sudah tidak ada lagi, saya begini kalau dipilih Buya, ya kan? Saya hanya memperhatikan janda-janda aja, ya kan? Buya, sikap kita kalau udah pasti Buya pingin, saya tidak ingin berpartai, karena nanti saya akan memperhatikan partai, mencukupi partai. Andai Buya tidak terpilih karena partai, Allah yang menghendaki. Ya Zabar, yang maha memaksa menghendaki. Ayo Buya, andai. Saya tidak berminat, Bang. Ya udah, jangan dipilih. Kalau begitu orang yang tahu ilmunya tapi nggak berminat, jangan dipilih. Salah kamu juga sih, orang nggak berminat, gara-gara kaya, ya gara-gara terkenal, artis dipilih, ya. Jadi kita banyak belajar nih dari 73 golongan. Golongan manakah itu yang nanti akan di sisi Allah hidup berdampingan dengan Rasulullah? Ya kalau saya sih setelah melihat pengertian begini ya, simpel ya. Saya adalah satu golongan yang menyintai kesemuanya, hidup rukun dan damai, tidak merasa dirinya paling benar. Buya,
Masya Allah. Saya dalam tayangan ini belum ada yang cium tangan mau Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makasih teman-teman. Ya udah deh, jangan nonton YouTube melulu ya, kecuali channel Rumi Jakarta. Ya, Anda yang paling penting itu adalah cari guru juga. Turun dong darat, jangan di dunia maya terus. Ya, karena ini butuh sanatnya. Ya. Baik Bu ya, terima kasih, saling memaafkan dan saling mendoakan. Tolong di-share ya. Subscribe ya, terus di-share, di-like and comment ya. Saya Dik Doang mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, yang megang payung dan megang tripod, juga kamera dan penulis naskahnya. Saya bersyukur Anda ini orang-orang yang sebenarnya rendah hati, sehingga saya yang tidak pandai apa-apa terpilih menjadi pembawa acara ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.